Pesan kepada Panglima TNI yang telah dengan tergopoh-gopoh membuka mulutnya dan menyatakan bahwa Papua itu wilayah Indonesia, itu sama sekali tidak benar. Anda tidak tahu sejarah. Anda memperkosa sejarah. Anda memutarbalikan fakta hukum dan sejarah. Indonesia bukanlah bangsa dan negara merdeka dan berdaulat. Mereka itu adalah negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kelatan. Kepada Panglima TNI, ya, semua TNI, Polri, ya, termasuk presidennya, apalagi itu ketua MPRI, Bambang Susilo-Swati itu orang paling bodoh. Omong gede, tapi ngaunya besar. Tidak tahu sejarah, tidak tahu aturan, tidak tahu hukum, tidak tahu apa-apa tentang Indonesia. Ngomong seenaknya saja. Dia kira Indonesia itu milik dia. Mau menyerang Papua. Yang tergopoh-gopoh menyatakan bahwa Papua itu wilayah Indonesia. Ini membuktikan bahwa Panglima ini tidak kenal sejarah dan tidak tahu sejarah. Ya, jangan Anda menggunakan pakaian kemiliteranmu untuk menakutkan rakyat. Anda sangat bersalah. Karena tindakan itu dapat disebut sebagai kriminal, tindakan teroris, sama halnya dengan Hamas. Ya, itu sama. Anda mau pakai pakaian general ke, Anda mau berpangkat general ke, bukan soalnya. Soalnya sekarang Anda sudah bersalah. Kalau Anda ini yang berlagak seperti general, ya, yang berlagak seperti menteri-menteri, Mahkamah Agung, Menteri Konstitusi, Kejaksaan Agung, ya, Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR, MPRI di Senayan Jakarta, sadarlah. Indonesia yang kalian maksud adalah Indonesia palsu, ilegal, dan unconstitusional serta skandal kelatan. Dan tidak mempunyai dasar dan tidak mempunyai standar. 70 tahun lebih kalian tipu ketemu semua dengan segala tipu daya, ya, menggunakan taktik politik, manipulasi, ya, menakutkan ketemu semua dengan tentara, dengan segala macam menakutkan. Dan kalau tidak ada orang yang bisa berani membicara, terima saja. Sekarang beta tantang semua. Entah Anda itu tentara, entah Anda itu kabinet, Anda itu presiden, siapa saja. Ya. Sadarilah bahwa apa yang beta ngomong ini tidak salah sedikit pun. Jadi kalau kalian mau bikin salah, itu kalian punya soal sendiri. Soekarno datang yang kesombongannya, dia bilang Indonesia itu, dia mencoba membuat Indonesia itu, dia belum bikin perembukan, dia hantam kromo saja. Proklamasi, mau bikin proklamasi, seenak mau bikin akhirnya salah double, dan seterusnya salah. Yang pada akhirnya, dia membubarkan Indonesia itu pada tanggal 15 Februari 1950. Untuk itu, kepada Panglima TNI, Kapolri yang ada di Jakarta, jangan kalian omong kosong yang sombong. Indonesia sudah dibubarkan. Sekali lagi, Indonesia sudah dibubarkan oleh Soekarno pada tanggal 15 Februari 1950. Mari kita pertanggungjawabkan di muka meja. Beta siap untuk mempertanggungjawabkan semuanya. Ya. Jangan omong kosong. Mana itu profesor, mana itu jenderal, siapa-siapa yang sudah jago Mahkamah Agung, mana. Beta tantang semua, jangan bohong, jangan tipu. Untuk itu apa yang dikatakan oleh Profesor Dr. Sahatapi bahwa penipuan, kebohongan, ya, dan kejahatan itu sekalipun lari secepat kilat, bahkan lebih cepat dari kilat sekalipun, pasti dikalahkan oleh kebenaran. Ya. Siapa yang bisa bantah apa yang beta ceritakan, yang beta bicarakan? Siapa? Berarti tindakan kriminal yang kalian selama ini kalian menggunakan. Beta siap untuk menghadapi kalian, berbicara benar di mata rakyat, dan rakyat akan dengar, semua orang akan dengar bahwa apa yang beta bicara ini dapat bertanggung jawab dan akan benar atau tidak. Dan rakyat semua akan dengar bahwa apa yang kalian bicarakan itu benar atau tidak. Beta sudah tahu kalian punya bicara semua tipu dan bohong semuanya. Saya ada satu profesor ahli hukum di Indonesia itu kalau berbicara di Indonesia benar. Tidak ada satu, siapapun juga dia. Ya. Yang beta cuma tahu nama itu seperti Profesor Dr. Himhanto, Profesor Dr. Mahfud MD. Ada lagi Yusril Issa Mahendra. Siapa lagi? Dr. Hotman Paris. Siapa lagi? Saya ada satu di antara manusia-manusia ahli hukum itu. Saya ada satu. Omong kosong semua kalau berbicara bahwa mereka tahu sejarah. Tipu, bohong semuanya. Indonesia alias RI dan KRI benar-benar adalah negara palsu, ilegal, dan unconstitusional serta skandal kelatan. Ya, jadi kalau berbicara mengenai Indonesia, jangan lupa itu berbicara mengenai penipuan dan kebohongan pemerintah Indonesia sendiri. Untuk itu jangan bicara hukum, tidak laku. Hukum Indonesia hukum palsu semuanya. Semuanya yang berhubungan dengan Indonesia itu palsu, ilegal, berulang-ulang kali kita bilang unkonstitusional. Dia menggunakan hukum apa? Ya. Untuk itu jangan sekali-kali ingin menyerang Papua Barat. Sudah kalah, sebelum menyerah sudah kalah, kalian sudah kalah. Ya. Jangan sekali-kali kalian mencoba memutarbalikkan fakta hukum dan sejarah, karena akan menjadi kenyataan. Ya. Kita siap berhadapan dengan kalian semua untuk bicarakan hal ini. Ya. Kalau kalian sadar, pakailah kesadaran kalian untuk membicarakan hal ini supaya jangan mempermalukan kalian di mata dunia. Ya. Sadarlah, mari kita bicara supaya jangan bikin malu kalian di kemudian hari. Ya. Berarti kalian punya bintang-bintang ampar di kepala, omong kosong semua tuh, nanti akan dipermalukan. Ya.
Jenderal akan dipermalukan. Untuk itu sadar, sudah cukup waktunya, sudah sampai waktunya. Hei pemerintah Indonesia, Presiden Jokowi, berhenti dengan tipu daya. Beritahukan Ale punya jenderal-jenderal dan Ale punya semua. Stop, berhenti dengan tipu daya, omong kosong dari beta. Anies Baswedan, pemimpin tertinggi dari Badan Pertahanan Kelautan Republik Indonesia Selatan. Dan terimalah salam kebangsaan kami, Mena Muria. God bless RMS. God bless bangsa Papua. Friends, before continuing to watch, please support, like and comment on this video, and don't forget to subscribe to this YouTube channel. God bless. Saudara-saudara, pada hari ini tanggal 17 April 2024, beta kembali membicarakan Indonesia. Berbicara mengenai Indonesia berarti berbicara mengenai dua hal penting, yaitu satu tentang proklamasi dan kedua tentang likuidasi. Menurut pernyataan Profesor Dr. Mahfud MD, dia sempat mengatakan tentang bagaimana sekembalinya Soekarno dari perundingan di Vietnam, tentang Vietnam dengan Jenderal Karuchi, kalau tidak salah itu dari Jepang, yang katanya menurut penjelasan dari Jenderal Karuchi itu, supaya pada tanggal 24 Agustus 1945 Soekarno boleh memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Tapi setelah Soekarno sampai di Jakarta, terus diculik oleh para penculik, 7 orang, dan mendesak Soekarno untuk segera tanggal 16 Agustus membuat proklamasi. Dan proklamasi itu tidak tahu bagaimana caranya, tapi sudah apa boleh buat. Soekarno melakukan apa yang dituntut, dia membaca proklamasi, tidak tahu apa yang dibacakan dan bagaimana cara membacanya, itu juga tidak tahu. Akhirnya setelah itu dia pulang ke rumahnya dan dia mengatakan bahwa proklamasi tidak sah karena hanya didesak oleh 7 penculik dan didengar oleh 7 penculik. Pada akhirnya besok tanggal 17 Agustus 1945 dia membuat proklamasi. Inilah Soekarno dengan proklamasinya. Inilah Soekarno dengan proklamasinya. Teks proklamasinya pada tanggal 17 Agustus 1945. Tanggal 16 Agustus dia telah memproklamirkannya berdasarkan desakan 7 penculik. Kemudian dia mengatakan tidak sah bahkan ilegal. Dan pada tanggal 17 Agustus keesokan harinya dia kembali mengulanginya, membuat proklamasi itu dengan membaca kami bangsa Indonesia. Jadi teks proklamasi ini menyatakan bahwa kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Dengan teks proklamasi itu menunjukkan bahwa proklamasi itu benar-benar tidak sah, bahkan ilegal. Karena pada waktu itu tidak ada bangsa Indonesia. Dan terlebih lagi, Soekarno tidak pernah mendapatkan mandat dari rakyat dan bangsa Indonesia atau salah satu badan representatif yang mewakili rakyat Indonesia untuk memberikan mandat kepada Soekarno-Hatta untuk memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta, di samping rumahnya. Itu tidak pernah ada. Untuk itu, proklamasi Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta. Ya. Proklamasi Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 di samping rumahnya di Jakarta dinyatakan tidak sah, bahkan ilegal. Karena satu, Soekarno tidak pernah membuat referendum terdahulu untuk memintakan kepada rakyat yang sedang berada di bawah kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda untuk mau tetap berada di bawah sistem pemerintahan Belanda atau mau menjadi Indonesia. Jadi Soekarno tidak membuat referendum. B, Soekarno tidak pernah mendapatkan mandat dari rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia tidak kasih mandat buat Soekarno dan Hatta untuk proklamirkan kami bangsa Indonesia merdeka.
Soekarno dan Hatta tidak pernah mendapatkan itu mandat. Lalu bagaimana mereka bisa seenak saja mengatasnamakan bangsa Indonesia? Bangsa Indonesia yang mana? Untuk itu, program kalau Indonesia yang ada sekarang ini dibangun berdasarkan proklamasi Soekarno-Hatta, maka Indonesia itu dinyatakan tidak sah. Indonesia itu dinyatakan tidak sah. Ya, Indonesia itu dinyatakan tidak sah. Oleh karena itu, beta mau berpesan kepada semua orang, pemerintah ke, rakyat ke, siapa saja, sadarlah bahwa kalau kalian berbicara mengenai Indonesia dengan menggunakan standar 17 Agustus sebagai landasan berbangsa bernegaranya, maka kalian benar-benar salah. Karena itu Indonesia palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kedaulatan. Itu Indonesia yang didasari pada tanggal 17 Agustus 1945 tidak dapat dibenarkan. Karena itu tidak sah, bahkan ilegal. Ya, kalau kalian, siapapun juga Anda, menggunakan istilah Indonesia, tapi itu kalau bersandar pada 17 Agustus 1945, maka Indonesia itu Indonesia tidak benar. Indonesia palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kedaulatan atau negara double standar. Untuk itu, beta berpesan kepada Panglima TNI. Beta berpesan kepada Panglima TNI. Ya, untuk itu, beta berpesan kepada Panglima TNI yang telah tergopo-gopo mau menyerang Papua. Yang tergopo-gopo menyatakan bahwa Papua itu wilayah Indonesia. Ini membuktikan bahwa Panglima ini tidak kenal sejarah dan tidak tahu sejarah. Ya, jangan Anda menggunakan pakaian kemiliteranmu untuk menakutkan rakyat. Anda sangat bersalah. Karena tindakan itu dapat disebut sebagai kriminal, tindakan teroris. Sama halnya dengan Hamas. Ya, itu sama. Anda mau pakai pakaian jenderal ke, Anda mau berpangkat jenderal ke, bukan soalnya. Soalnya sekarang Anda sudah bersalah dalam menjalankan fungsimu. Ya, sebab Indonesia yang benar di atas muka bumi ini hanya ada satu saja. Dan itulah negara Federasi Republik Indonesia atau RIS. Di luar itu palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kedaulatan. Untuk itu beta berpesan kepada Panglima TNI yang telah dengan tergopo-gopo membuka mulutnya dan menyatakan bahwa Papua itu wilayah Indonesia, itu sama sekali tidak benar. Anda tidak tahu sejarah. Anda memperkosa sejarah. Anda memputarbalikkan fakta hukum dan sejarah. Indonesia bukanlah bangsa dan negara merdeka dan berdaulat. Itu adalah negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kedaulatan. Untuk itu beta berpesan kepada Panglima TNI, ya, semua TNI, Polri, ya, termasuk presidennya, apalagi itu ketua MPRI, Bambang Susilo-Swati itu orang paling bodoh. Omong gede, tapi ngaunya besar. Tidak tahu sejarah, tidak tahu aturan, tidak tahu hukum, tidak tahu apa-apa tentang Indonesia. Ngomong seenaknya saja. Dia kira Indonesia itu milik dia. Tipu daya semua. Ya, semua yang berbicara mengenai Indonesia, tapi kalau itu di luar bingkai negara Federasi Republik Indonesia atau RIS, maka itu adalah Indonesia palsu, ilegal, dan unkonstitusional, serta skandal kedaulatan. Untuk itu jangan seenak saja bilang bahwa Papua Barat itu wilayah Indonesia. Jangan seenak saja berkata bahwa Republik Maluku Selatan itu wilayah Indonesia. Indonesia tidak pernah ada di atas muka bumi ini yang tidak pernah dijajah oleh Belanda atau Jepang walaupun hanya satu hari saja. Indonesia tidak pernah ada, tidak pernah dijajah oleh Belanda atau Jepang walaupun hanya satu hari saja. Itu jangan memaksa diri untuk bilang bahwa Indonesia itu negara merdeka dan berdaulat. Sekali-kali tidak. Ya, Indonesia sudah ditetapkan berdasarkan 9 perjanjian internasional untuk merdeka dan berdaulat pada tanggal 27 Desember 1949 yang dikenal dengan sebutan Negara Federasi Republik Indonesia atau RIS. Tetapi 50 hari setelah penyerahan kedaulatan itu Soekarno membubarkannya, yakni pada tanggal 15 Februari 1950 di Jakarta. Indonesia sudah dibubarkan. Indonesia sudah dibubarkan. Indonesia sudah dibubarkan. Tidak ada lagi Indonesia di atas bumi ini. Untuk itu, kalau ada Indonesia yang lain lagi dari yang telah dibubarkannya, maka itu adalah Indonesia palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kedaulatan atau negara double standar. Dan itulah RI dan negeri sekarang ini. Untuk itu, kalau Anda ini yang berlagak seperti general, ya, yang berlagak seperti menteri-menteri, Mahkamah Agung, Menteri Konstitusi, Kejaksaan Agung, ya, Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR, MPR RI di Jakarta, sadarlah.
Indonesia yang kalian maksudkan adalah Indonesia palsu, ilegal, dan konstitusional serta skandal kelewatan. Dan tidak mempunyai dasar dan tidak mempunyai standar. Untuk itu jangan sekali-kali katakan bahwa Papua Barat itu wilayah Indonesia. Sekali-kali tidak. Ya, karena Indonesia sudah tidak ada. 70 tahun lebih kalian tipu kita semua dengan segala tipu daya. Ya, menggunakan taktik politik, manipulasi. Ya, menakutkan kita semua dengan tentara, dengan segala macam menakutkan. Dan karena tidak ada orang yang bisa berani membicara, terima saja. Sekarang beta tantang semua. Entah Anda itu tentara, entah Anda itu kabinet, Anda itu presiden, siapa saja. Ya, sadarilah bahwa apa yang beta ngomong ini tidak salah sedikit pun. Jadi kalau kalian mau bikin salah, itu kalian punya soal sendiri. Ya. Indonesia alias RI dan NKRI benar-benar bukanlah bangsa dan negara merdeka dan berdaulat, melainkan itu negara palsu, ilegal, dan unconstitutional serta skandal kelewatan. Untuk itu jangan seenak saja mau menyerang Papua. Jangan seenak saja mau menyerang Republik Maluku Selatan. Karena Indonesia tidak mempunyai wilayah. Indonesia itu pada dasarnya bukan bangsa, bukan wilayah. Melainkan itu hanya satu istilah, ya, yang katanya menurut cerita didapati oleh dua antropologi yang mengatakannya bahwa pulau-pulau yang bertebaran di lautan Hindia itu dari Madagaskar sampai Filipina itu disebut Indonesia, ya, disebut Indonesia. Nah, Soekarno datang yang kesombongannya, dia bilang Indonesia itu, dia mencoba membuat Indonesia itu katanya sesuai dengan yang dikuasai Belanda. Nah, dia belum bikin perembukan, dia hantam kromo saja. Proklamasi, mau bikin proklamasi seenak mau bisa. Akhirnya salah, double salah, dan seterusnya salah. Yang pada akhirnya dia membubarkan Indonesia itu pada tanggal 15 Februari 1950. Untuk itu, kepada Panglima TNI, Kapolri yang ada di Jakarta, jangan kalian omong kosong yang sombong. Indonesia sudah dibubarkan. Sekali lagi, Indonesia sudah dibubarkan oleh Soekarno pada tanggal 15 Februari 1950. Untuk itu jangan sombong mau berbicara tentang Indonesia. Indonesia sudah tidak ada. Ya. Jadi kalau kalian seenak saja katakan bahwa itu wilayah Indonesia, kalian sangat-sangat bersalah besar. Salah. Ya. Nah, itu bahkan dapat dikatakan sebagai kriminal. Tindakan dan perbuatan kriminal. Pelanggaran HAM berat. Ya. Untuk itu sebaiknya tarik itu pasukan dari Papua Barat. Karena itu bukan wilayah Indonesia, ya. Belum ada satu persetujuan di antara semua bangsa yang ada pada waktu itu untuk bilang bahwa Indonesia negara kami. Siapa yang pernah mengaku bahwa Indonesia negara kami? Siapa? Yang paksa orang, jangan paksa orang, ya. Indonesia sendiri kau tidak tahu apa artinya dan dari mana datangnya. Tidak punya dasar. Indonesia ini tidak memiliki dasar apa-apa. Tidak ada satu hukum di atas muka bumi ini yang bisa membenarkan Indonesia sebagai bangsa negara. Tidak ada satu hukum, tidak ada. Ya, apalagi kalau keluar meninggalkan negara Federasi Republik Indonesia lalu membuat seenak saja, tidak ada lagi dasar hukum. Profesor Dr. Mahfud MD sempat katakan pada tanggal 1 Desember 2020 pada waktu dia menanggapi deklarasi Tuan Bini Wenda selaku Presiden Republik Papua Barat, Profesor Dr. Mahfud MD sempat katakan bahwa PBB tidak akan bisa membuat pengakuan dan keputusan untuk kedua kalinya terhadap satu permasalahan yang sama. Jadi kalau Indonesia sudah akui satu kali, tidak bisa lagi diakui untuk dua kali. Untuk itu kepada para jenderal, para Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Jaksa Agung, hakim-hakim, kemudian profesor-profesor, guru-guru besar di bidang hukum di segala universitas, sadarlah hal ini. Kalian semua sudah ditipu, dibohongi oleh Soekarno dengan tipu dayanya bahwa Indonesia negara merdeka. Indonesia alias NKRI bukan negara merdeka. Mereka itu negara palsu, ilegal, unconstitutional serta skandal kelewatan. Atas dasar itulah maka terdapat dua negara, yaitu Indonesia benar, Indonesia yang tidak benar. Kalau kalian menggunakan RI dan NKRI sebagai negara kalian, maka mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, ada dua macam Indonesia, yaitu Indonesia benar dan Indonesia tidak benar. Indonesia benar itulah yang mendapat pengakuan dan keputusan dari pemerintah kerajaan Belanda dan UNSI sesuai dengan 9 perjanjian penting internasional sebagaimana yang dimaksudkan pada rancangan piagam penyerahan kedaulatan pasal 1 ayat 1, 2 dan 3 dan juga sesuai dengan piagam persetujuan dari rancangan konstitusi yang menjadikan negara Federasi Republik Indonesia atau RI sebagai negara merdeka dan berdaulat mutlak. Sementara Indonesia yang tidak benar, itulah yang tidak pernah mendapatkan pengakuan dan keputusan dari UNSI sebagai bangsa dan negara.
selain dari menggunakan 14 jenis kejahatan Soekarno dan ditambah lagi dengan 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang dibacakan oleh Jokowi pada tanggal 11 Januari 2023 di Istana Merdeka Jakarta. Yang kemudian 14 jenis kejahatan dan 12 kasus pelanggaran HAM itu dirampungkan dan dibikin sebagai undang-undang dasar negara RI dan NKRI yang kemudian disingkatkan menjadi GBHN dan 4 pilar bernegara. Untuk itu, GBHN dan 4 pilar bernegara ditambah lagi dengan RI dan NKRI dan 17 Agustus 1945 di Jakarta itulah bukti nyata tentang negara palsu, ilegal, unconstitutional serta skandal kedaulatan atau negara double standar. Ya. Jadi kalau tidak mengakui negara Federasi Republik Indonesia sebagai negara mereka berdaulat dan memaksa kita untuk mengakui RI dan NKRI, maka mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, itu negara palsu. Jadi baik orang Maluku maupun orang Papua tidak akan mungkin bisa menjadi negara palsu. Ya. Jadi selama 70 tahun ini kalian tipu kata orang semua, bikin bodoh kata semua, bikin bohong kata semua, aniaya kata semua, ya. Dan sekarang kalian mau pergi berperang di Papua, itu bodoh. Hei general bodoh, ngawur kalian semuanya. Ya. Sekarang beta sudah berulang kali dari bulan Oktober 2023 sampai sekarang ini beta terus menjelaskan tentang apa sesungguhnya Indonesia. Untuk itu, beta mengharapkan kepada kalian semua, ya, teristimewa kepada general-general ini, ya, teristimewa kepada general ini supaya sadar bahwa yang dimaksudkan dengan Indonesia itu bukanlah RI dan NKRI. Panglima TNI yang dimaksudkan dengan Indonesia itu, ingatlah, itu bukan RI dan NKRI. Yang dimaksudkan dengan Indonesia itu bukan RI dan NKRI, melainkan negara Federasi Republik Indonesia sesuai dengan 9 perjanjian internasional. Ya. Jadi kalau Indonesia yang kalian miliki sekarang ini tidak sesuai dengan 9 perjanjian internasional, maka itu Indonesia palsu, ilegal, unconstitutional serta skandal kedaulatan. Dan semua kalian yang menjadikan general dan menjadikan apa dalam sistem pemerintahan Indonesia itu semua ngawur semuanya. Ya, ngawur. Lalu sudah ngawur, bilang ketong ini yang salah. Salahkan Papua, salahkan Maluku, salahkan Aceh. Kok bisa? Belajar kalian belajar di mana? Belajar sejarah di mana? Belajar hukum di mana? Belajar politik di mana? Ngawur semuanya. 70 tahun kalian tipu ketorang, kalian bikin susah ketorang. Sekarang tidak bisa lagi, mesti bertanggungjawabkan semua tindakan tipu daya dan kebohongan kalian selama ini. Ya. Indonesia alias RI dan NKRI benar-benar adalah negara palsu, ilegal, dan unconstitutional serta skandal kedaulatan. Itu bukan negara benaran. Itu negara yang tidak benar. Ya, makanya disebut sebagai dua macam Indonesia, yaitu Indonesia benar dan Indonesia tidak benar. Yang tadi kita sudah jelaskan. Ya. Sudah diakui pada tanggal 27 Desember 1949 di Amsterdam, Belanda dan Jakarta. Ya. Dengan sebutan dengan namanya Negara Federasi Republik Indonesia. Itu negara benar dan tidak bisa dibantah oleh siapapun di atas muka bumi ini. Kalau ada yang coba-coba, orang itu penipu, pembohong, kriminal, ya. Bodoh. Anda pangkat profesor, doktor sekalipun, Anda pangkat general atau apapun. Tapi kalau Anda melarikan diri dari negara Federasi Republik Indonesia, Anda seorang goblok, tolol, ngawur kau. Jangan omong kosong. Berarti kalian punya pangkat-pangkat general di kepala yang bintang-bintang omong kosong, tipu semua tuh. Tipu daya omong kosong. Beta tantang kalian semua. Jangan tipu rakyat. Jadi kalian punya pangkat-pangkat sontoloyo tuh. Ya. Dulu kalian sudah cukup, ya, membunuh Presiden Republik Maluku Selatan secara tidak sah. Ya. Presiden Maluku Selatan, MR Sumokil, sudah bilang bahwa beliau betul-betul hargai negara RIS. Dan ditanya oleh kolonel yang menjaga beliau di penjara Budi Utomo, ya, tentang bagaimana sampai Tuhan dinyatakan bersalah. Beliau katakan hukum dan undang-undang Indonesia tidak berlaku. Yang berlaku sekarang ini pemerintah. Hei Jenderal TNI, hei Jokowi, sadarlah kalian. Jangan menggunakan taktik busuk yang kalian buat terhadap kami punya presiden. Ya, jangan mengulangi taktik-taktik busuk dan kotor seperti itu. Gunakan hukum dan undang-undang di depan, nyatakan hukum dan undang-undang di depan. Mana hukum itu? Mana undang-undang itu? Yang benar mana? Tunjukkan. MRD kalau semua Presiden Republik Indonesia bilang segala bentuk undang-undang aturan yang dibacakan yang dinyatakan tidak diakui, tidak dianggap, ditolak semuanya. Ya sekarang berlaku cuma putusan pemerintah. Pemerintah yang mana? Pemerintah tidak sah. Indonesia itu mau bilang apa juga, mau bilang Indonesia, kayak mau bilang pemerintah, kayak mau bilang general, kayak mau bilang apa, semuanya tidak sah, semua itu ilegal,
unkonstitusional, serta skandal kedaulatan. Karena mereka tidak mampu untuk membela diri terhadap Emeril Sumokil, lalu hukum diabaikan, undang-undang diabaikan. Itu kan kurang ajar, biadab itu pemerintah Indonesia itu. Kalau Anda tergolong dalam sistem ini, maka Anda itu adalah orang paling biadab, kurang ajar, ya, bau busuk, berani membunuh Presiden RMS. Kok bisa? Tanpa salah. Mana mau beta paling bingung, beta paling menyesal. Karena beta punya presiden bilang, hukum dan undang-undang tidak diberlakukan. Yang berlaku sekarang adalah pemerintah siapa juga. Ya. Bilang diri pemerintah tidak benar. Mari kita pertanggungjawabkan di muka meja. Beta siap untuk mempertanggungjawabkan semuanya. Ya. Jangan omong kosong. Mana itu profesor, mana itu jenderal, siapa-siapa yang sudah jago mahkamah agung, mana. Beta tantang semua, jangan bohong, jangan tipu. Ya. Kau cukup menderita. Dan sekarang kau tidak boleh lagi terulang itu kondisi tipu daya dan kebohongan yang membuat orang lain menderita. Ya. Belajar dari kebenaran sejarah. Kalau kalian sudah tipu sejarah, jangan sekali-kali hidupkan lagi. Ya. Untuk itu apa yang dikatakan oleh Profesor Dr. Sahatapi bahwa penipuan, kebohongan, ya, dan kejahatan itu sekalipun lari secepat kilat, bahkan lebih cepat dari kilat sekalipun, pasti dikalahkan oleh kebenaran. Ya. Siapa yang bisa bantah apa yang kita ceritakan, yang kita bicarakan? Siapa? Berarti tindakan kriminal yang selama ini kalian gunakan. Beta siap untuk menghadapi kalian, berbicara benar di mata rakyat, dan rakyat akan dengar, semua orang akan dengar bahwa apa yang beta bicara ini dapat bertanggung jawab dan akan benar atau tidak. Dan rakyat semua akan dengar bahwa apa yang kalian bicarakan itu benar atau tidak. Beta sudah tahu kalian punya bicara semua tipu dan bohong semuanya. Saya ada satu profesor ahli hukum di Indonesia itu kalau berbicara di Indonesia benar. Tidak ada satu, siapapun juga dia. Ya. Yang beta cuma tahu nama itu seperti Profesor Dr. Himhanto, Profesor Dr. Mahfud MD. Ada lagi Yusri Issa Mahendra. Siapa lagi? Dr. Hotman Paris. Siapa lagi? Saya ada satu di antara manusia-manusia ahli hukum itu. Saya ada satu. Omong kosong semua kalau berbicara bahwa mereka tahu sejarah. Tipu, bohong semuanya. Indonesia alias RI dan negeri benar-benar adalah negara palsu, ilegal dan angkusional serta skandal kedaulatan. Ya, jadi kalau berbicara mengenai Indonesia, jangan lupa itu berbicara mengenai penipuan dan kebohongan pemerintah Indonesia sendiri. Untuk itu jangan bicara hukum, tidak laku. Hukum Indonesia hukum palsu semuanya. Semuanya yang berhubungan dengan Indonesia itu palsu, ilegal, berulang-ulang kali betul bilang unkonstitusional. Dia menggunakan hukum apa? Ya, menggunakan hukum apa? Mahfud MD bilang bahwa waktu dia menerima utusan dari Barack Obama yang menanyakan kepadanya bahwa Tuhan, saya ingin tahu, saya diperintahkan oleh Presiden Obama mau tahu bahwa di Indonesia ada konstitusi atau tidak. Mahfud MD bilang, saya ini kepala, ya, konstitusi, ya, menteri konstitusi. Lalu bicara apa? Mahfud MD penipu. Di mana ada konstitusinya? Jangan pakai konstitusi istilah mulut, padahal tipu. Indonesia tidak memiliki konstitusi. Indonesia tidak mempunyai konstitusi. Indonesia punya KUHP dan Undang-Undang 45. Ya, Indonesia tidak mempunyai konstitusi. Untuk itu kepada para general semuanya, jangan percaya kepada manusia-manusia penipu dan pembohong. Sudah lama, sudah 70 tahun kalian menggunakan ilmu hukum dan penipu yang bohong. Ya, apalagi kalau gunakan ilmu militer untuk tidak ada satu bahan apapun di Indonesia sekarang ini benar, tidak ada. Semuanya tipu, bohong, dan omong kosong. Untuk itu pangkat jenderal atau pangkat presiden apa saja yang kalian miliki, DPR, MPR, itu semua ngawur semuanya. Ya, itu konsep negara palsu, ilegal, dan angkusional serta skandal kedaulatan. Tidak ada satupun yang berhubungan dengan Indonesia alias RI dan negeri itu benar. Tidak ada. Semuanya tidak benar. Bahkan palsu, ilegal, dan angkusional. Untuk itu jangan sekali-kali ingin menyerang Papua Barat. Sudah kalah, sebelum menyerang sudah kalah, kalian sudah kalah. Ya. Bagaimana kalian dari Jawa pergi menyerang Papua Barat? Bagaimana dari Jawa pergi menyerang Republik Maluku Selatan? Sudah kalah, sudah salah. Tidak ada dasar hukum, tidak ada, unkonstitusional. Segala yang menyangkut Indonesia cacat hukum semuanya, cacat hukum. Segala bentuk hukum undang-undang Indonesia itu cacat semuanya. Untuk itu kita berpesan sekali lagi kepada Panglima TNI, ya, Polri, dan semua anggota MPR, DPR di Senayan Jakarta, sadarlah kalian, ya, bahwa Indonesia yang kalian bicarakan itu adalah Indonesia palsu, ilegal, dan angkusional serta skandal kedaulatan. Jangan sekali-kali kalian mencoba memutarbalikkan fakta hukum dan sejarah, karena akan menjadi kenyataan. Ya,
Kita siap berhadapan dengan kalian semua untuk membicarakan hal ini. Ya. Kalau kalian sadar, pakailah kesadaran kalian untuk membicarakan hal ini supaya jangan mempermalukan kalian di mata dunia. Ya. Sadarlah. Ya. Sekalipun beta pun suara dengan kasar, beta pun hati yang kasar. Kalau kalian datang dengan kesadaran, mari kita bicara supaya jangan bikin malu kalian di kemudian hari. Ya. Berarti kalian punya bintang-bintang ampar di kepala tuh, omong kosong semua tuh, nanti akan dipermalukan. Ya. General akan dipermalukan. Untuk itu sadar, sudah cukup waktunya, sudah sampai waktunya. Ketua akan bangkit untuk membuktikan bahwa Indonesia alias RI dan NKRI benar-benar bukan negara mereka berdaulat, melainkan itu negara palsu, ilegal, unkonstitusional serta skandal kelihatan. Untuk itu siapa yang membela Indonesia adalah termasuk kriminal, penjahat internasional, sesuai dengan resolusi PBB 1514 2.621 ya 2625 ya, dan seterusnya ada. Untuk itu jangan sombong. Ya, sudah sampai, berhenti dari tipu daya, berhenti. Hei pemerintah Indonesia, Presiden Jokowi, berhenti dari tipu daya. Beritahukan Ale punya jenderal-jenderal dan Ale punya semua. Stop, berhenti dengan tipu daya, omong kosong. Jangan lagi. Sekaranglah waktunya. Mari bicara kebenaran. Ya, karena nanti kalian akan dipermalukan di mata dunia. Mau jago apa, mau kuat apa terlalu, bisa. Kebenaran akan menang. Ya, dan kesalahan akan hancur lebur. Untuk itu, sekali lagi beta peringatkan kepada Anda sekalian yang mau menggunakan senjata untuk berperang, sebaiknya berhenti. Ya, sebaiknya berhenti dari segala itu. Karena 70 tahun sudah sampai waktunya. Buat kalian harus berhenti dari segala tipu daya dan kebohongannya. Ya, berhenti dari tipu daya dan Indonesia alias RI dan NKRI bukanlah negara merdeka dan berdaulat. Sekali-kali tidak. Itu negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kelihatan. Dari beta, Adi Surinusa, pemimpin tertinggi dari Badan Pertahanan Kelautan Republik Maluku Selatan. Dan terimalah salam kebangsaan kami. Mena Muria. God bless RMS. God bless bangsa Papua. Friends, before continuing, please support, like and comment on this video, and don't forget to subscribe to this YouTube channel. God bless us all.